Selamat pagi, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan infografis kami yang membahas tentang inflasi di Turki. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Catherine Rosalia. Selanjutnya ada rekan saya, Yonika Zepanya. Selanjutnya ada rekan saya lagi, Nira. Dan juga ada Benedictus Edo, dan juga ada Anissa Cahyani. Perekonomian di Turki sudah mengalami penurunan sejak 4 tahun yang lalu dan terus menurun secara signifikan sampai saat ini. Hal tersebut terjadi karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Erdogan selaku presiden di Turki yang dirasa kurang tepat dalam menangani kondisi ekonomi di sana. Hal ini terimbaskan pada turunnya nilai mata uang lira atau nilai mata uang Turki, dan hal tersebut juga dikaitkan dengan tanggapan dari Presiden Erdogan yang lebih mengutamakan dirinya sebagai seorang muslim dibandingkan dirinya sebagai seorang presiden, di mana dia beranggapan bahwa seorang muslim tidak boleh menerima ataupun mengambil bunga pinjaman dari manapun termasuk dari bank, sehingga dia memotong bunga pinjaman dari bank. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi di Turki. Yang pertama yaitu pergantian gubernur Bank Sentral Turki berkali-kali yang dapat menyebabkan penurunan kredibilitas moneter yang membuat mata uang lira. Yang kedua yaitu pemangkasan suku bunga Bank Sentral yang mengakibatkan penurunan mata uang lira. Yang ketiga yaitu mengutamakan ekspor dibanding impor dan stabilitas mata uang, yang kemudian membuat harga impor yang dapat menyebabkan inflasi naik dengan pesat. Yang keempat yaitu pemberhentian sementara kegiatan ekspor akibat adanya pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu konflik Rusia-Ukraina yang membuat harga energi dan komoditas semakin meroket. Di awal masa pandemi, tepatnya pada tahun 2019 sampai 2020, nilai tukar lira dinilai sangat perkasa. Bahkan lira Turki juga menjadi mata uang terbaik di dunia. Pada era gubernur Bank Sentral Turki Naci Akbal, lira sudah berada di rekor terlemah sepanjang sejarah pada November 2019. Namun, Akbal mulai menaikkan suku bunga hingga lira bangkit dan tercatat penguatan 24% dari rekor terendah. Setelah pergantian gubernur Bank Sentral Turki di tahun 2021 secara paksa, Presiden Erdogan juga memangkas suku bunga dalam 4 bulan beruntun dengan total 500 basis poin ke 14%. Padahal Turki sedang menghadapi inflasi yang tinggi di bulan November, tercatat sebesar 21,31%. Di akhir tahun 2021 setelah pandemi, lira sempat menyentuh nilai tukar antara Turkish lira dengan US dollar sebanyak 18,3 per US dollar yang merupakan rekor terlemah sepanjang sejarah di perekonomian Turki. Tetapi dalam sekejap langsung berbalik arah dengan penguatan lebih dari 21%, kemudian berlanjut ke kenaikan lebih dari 8% dan 3% setelahnya. Nah, pemangkasan suku bunga yang terjadi saat sedang terjadi inflasi yang tinggi-tingginya dalam sebuah negara justru menjadi pemicu dari jebloknya nilai lira. Nah, pada Mei 2022, inflasi Turki melonjak sebesar 73,5% dan menjadi yang tertinggi sejak Oktober 1998. Nah, Turki juga terus mendapatkan tekanan dari kenaikan harga komoditas yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina, sehingga hal-hal tersebut yang memicu terjadinya inflasi di Turki yang kian lama kian bertambah. Sejumlah pakar ekonomi di dalam dan luar Turki berpendapat bahwa seharusnya Bank Sentral Turki menaikkan suku bunga. Namun, suku bunga tetap dibiarkan rendah karena pemerintahan Erdogan menghendakinya. Bahkan, tingkat inflasi di Turki diperkirakan bisa mencapai 3 digit angka pada akhir tahun. Erdogan juga mengganti kepala TÜİK yang menghitung tingkat inflasi tinggi pada awal tahun. Erdogan menyatakan tekad tidak akan menaikkan suku bunga, bahkan kemungkinan akan menurunkannya lagi, karena menurutnya suku bunga rendah akan mengurangi inflasi dan mendorong pertumbuhan, meskipun bukti semakin banyak menunjukkan bahwa kebijakannya tidak efektif. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.